apalagi? Rapi, Pak. Ya. Semoga teman-teman kalian di materi selanjutnya bisa hadir di mata pembelajaran kita. Baik, langsung saja. Di sini kita akan mempelajari itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, kalian ada yang pernah dengar nggak APBN gitu? Oh iya. Nah, lanjut ya. Mas, untuk selanjutnya itu Bapak harap di pembelajaran ini kalian dapat menjelaskan pengertian APBN dengan tepat, dan yang kedua kalian dapat menjelaskan fungsi dan tujuan APBN dengan tepat, dan yang ketiga kalian dapat menjelaskan sumber-sumber penerimaan negara. Nah, di materi selanjutnya itu apa sih pengertian APBN? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah pusat yang disetujui oleh DPR. Yang artinya APBN ini disusun setiap tahun, kemudian berisi pemasukan dan pengeluaran negara. Dan yang ketiga harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Nah, APBN ini memiliki beberapa fungsi. Kalau yang pertama yaitu fungsi alokasi. Nah, fungsi alokasi ini digunakan untuk pembiayaan negara seperti pembangunan infrastruktur seperti sekolah, rumah sakit, jalan. Kan tidak mungkin kita kalau jalan jelek, terus pembangunan sekolahnya tidak sesuai dengan SOP. Jadi kalian tidak mungkin belajar harus di tanah, tidak ada atap, tidak ada itu dan sebagainya. Yaitu yang kedua ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi ini contohnya seperti bantuan sosial. Kalian pernah dengar apa aja bantuan sosial dari negara? Ada yang mau kesana? Ya, apa tadi? Bansos. Ya, bansos. Nah, dia masuknya ke fungsi distribusi. Yang ketiga ada fungsi stabilisasi. Yang dimana yang fungsi stabilisasi ini adalah untuk negara untuk mengatur, mengendalikan harga barang. Nah, negara-negara sendiri pasti memiliki harga barang-barang yang berbeda, yang dimana itu diatur oleh fungsi stabilisasi. Yang keempat ada fungsi otorisasi atau fungsi hukum. Pastinya negara tidak mungkin mengeluarkan APBN atau pembelanjaan negara cuma sesuka hati, pasti harus diatur oleh otorisasi atau hukum. Yang selanjutnya itu fungsi perencanaan. Ini merupakan pedoman kegiatan yang dimana negara harus memiliki pedoman agar bisa menyusun rencana negara maupun APBN ini. Yang selanjutnya ada fungsi pengawasan. Digunakan untuk mengontrol pengeluaran negara, yang dimana negara tidak bisa semena-mena mengeluarkan anggaran dan sebagainya karena diawasi oleh fungsi pengawasan ini. Nah, dari materi ini, dari kalian ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ada tujuan APBN. Ada dua, yaitu yang pertama memelihara stabilitas ekonomi dan mencegah terjadinya defisit anggaran. Di sini fungsinya agar menjaga negara itu tidak mengalami kerugian, jadi harus dipelihara stabilitas ekonominya. Yang kedua itu sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara. Oke, selanjutnya yaitu sumber-sumber penerimaan negara, yaitu ada pajak, penerimaan negara bukan pajak, penerimaan hibah. Nah, kalian setiap tahunnya tuh membayar pajak kendaraan. Nah, itu masuk ke sumber penerimaan negara. Jadi dari pajak itu kalian membayar, masuknya ke kas negara. Yang kedua ada penerimaan negara bukan pajak. Nah, penerimaan negara bukan
pajak ini contohnya seperti pertambangan, BUMN, gitu-gitu lah. Jadi pendapatan negara dari sektor penjualan atau pendapatan dari perusahaan-perusahaan swasta. Yang selanjutnya adalah penerimaan hibah. Penerimaan hibah ini yang didapat dari sumbangan-sumbangan negara lain. Contohnya ada kereta api Wus, itu kan sumbangan dari Cina, tapi kita tetap membayar. Terus ada yang terbaru yaitu kapal perang hidup yang dari Italia, yang dimana itu dihibahkan dari Italia karena Indonesia membeli sejumlah alat perang dan sebagainya. Biasanya, di sini ada tugas kelompok. Kalian bagi menjadi 2 kelompok. Terus kalian diskusikan mengapa pemerintah perlu membuat APBN setiap tahun. Kalian jelaskan. Kemudian setiap perwakilan kelompok kalian mempresentasikan hasil jawaban kalian di depan. Boleh dikerjakan? Baik, Pak. Tiga. Nah, udah. Kalau yang sudah boleh maju ke depan untuk mempresentasikan. Boleh maju berdua. Berdua. Berdua saja. Satu saja yang menjelaskan. Jadi mengapa pemerintah perlu membuat APBN setiap tahun? Nah, untuk mengatur dan mengelola keuangan negara agar efisien dan efektif. Nah, APBN itu dibagi secara efisien dan efektif untuk membiayai berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Itu saja dari kami. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya kelompok 2. Jadi pemerintah perlu membuat APBN setiap tahun itu karena untuk merencanakan dan mengatur keuangan negara, menyesuaikan dengan kondisi ekonomi, mengawasi penggunaan anggaran serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, Pak. Iya, betul yang dikatakan teman-teman kalian. Semua dari fungsi APBN itu untuk mengatur perencanaan keuangan negara yang selama 1 tahun pembelajaran negara. Nah, boleh duduk, tepuk tangan untuk temannya. Baik, Bapak, terima kasih. Selanjutnya Bapak lanjutkan ke slide berikut. Nah, di sini ada jenis pengeluaran negara. Ada 2, yaitu belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Nah, untuk belanja pemerintah pusat sendiri yaitu contohnya seperti gaji pegawai dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu seperti apa? Contohnya seperti pembangunan listrik negara dan sebagainya. Nah, yang untuk gaji pegawai itu untuk gaji pegawai negeri seperti guru, terus pegawai ASN lainnya, terus ada DPR dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu belanja pemerintah daerah. Dana yang diberikan ke daerah untuk pembangunan daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat, di mana pemerintah daerah ini
pusat untuk mengelola daerah tersebut. Baik, selanjutnya, nah di sini ada tugas untuk kalian. Jadi kalian kerjakan di rumah dengan benar ya. Jadi mana ya tugas itu? Carilah beberapa kategori pos anggaran yang berhubungan dengan APBN. Nah, kemudian kalian buat tabel dan klasifikasikan setiap pos anggaran tersebut sesuai dengan kategori APBN. Nah, Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ayo tunjukkan anak-anak atau Pak Tunjuk. Oke. Ini Angel senyum, boleh? Simpulin Angel. Jadi, anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan yang menggambarkan penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuan pembangunan. APBN berfungsi sebagai alat pemerintah dalam mengatur perekonomian, menjaga stabilitas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak, penerimaan negara bukan pajak serta hibah, dan pengeluaran yang digunakan untuk membiayai berbagai apa kan? berbagai kebutuhan negara. Nah, terima kasih Angel atas penjelasannya. Nah, betul yang dikatakan Angel. Dari penjelasan Angel tadi, APBN ini sangat penting untuk mengatur keuangan negara, terus membantu pembangunan negara, terus selanjutnya itu meningkatkan kesejahteraan negara yang dihasilkan dari APBN. Baik, sekian materi dari Bapak. Ada yang mau mimpin doa sebelum kita berangkat pulang? Atau lanjut? Atau Indonesia boleh? Baiklah, sebelum kita mengakhiri program ini, mari kita berdoa untuk pulang. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian dan hati-hati kalian di dalam perjalanan. Semoga selalu diberkati dan dilindungi